Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Finkan Aulia Arlita, Saya Raka Satria. Saya Mesya Suci. Saya Saina Devina Putri Erlin. Saya Galena Restawan. Saya Hafizudin Gaisan Sandi Samit. Kami lagi ada di Vihara Tahindyo menceritakan tentang sejarah vihara ini. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Berdiri indah bersanding dengan bangunan di sekitarnya. Namun bentuknya yang khas pada bagian atas atap dan dinding serta dominasi berwarna merah. Ditambah juga dengan ornamen naga yang menambah nuansa klasik. Juga serta mempertegas sebuah bangunan yang tidak hanya menjadi tempat ibadah namun juga kaya akan nilai sejarah. Yap, Vihara Tahindyo. Inilah Vihara Tahindyo, tempat beribadah umat Buddha Theravada yang lokasinya dekat dengan perbelanjaan oleh-oleh, yaitu tepat berada di Kampung Pacinan, Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Vihara ini telah didirikan sejak tahun 1850 oleh seseorang yang bernama Po Heng. Vihara atau kuil yang telah didirikan ini menjadi vihara pertama yang di Lampung loh teman-teman. Baik Romo, saya dari SMA Yapendula, saya Mesya Suci Ngazila, izin bertanya Romo, kira-kira di sini ada nggak sih monumen atau prestasi menunjukkan bahwa vihara ini sudah ada sejak lama? Ya, yang Anda tanya itu monumen sih ya kami tidak ada khusus, tapi kita ada prasasti yang menunjukkan bahwa berdirinya wihara ini sejak kapan dan dalam kondisi yang bagaimana. Baik, terima kasih Romo. Vihara Tahindyo dulunya merupakan sebuah cetya. Nah, sejarah panjang dari vihara ini bermula ketika orang Tiongkok bernama Po Heng datang membawa patung Dewi Kuan Im pada tahun 1850. Patung tersebut menarik perhatian masyarakat, sehingga muncul gagasan untuk membangun tempat ibadah bersama-sama. Akhirnya, pada tahun yang sama, masyarakat sekitar membangun tempat ibadah atau cetya yang diberi nama Avalokiteswara. Cetya Avalokiteswara dulunya dibangun di tempat yang sekarang berlokasi sebagai gudang agen. Karena banjir akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, bangunannya rusak. Waktu 1883 itu Gunung Krakatau meletus, ya, terjadi saat sekarang ini kita bilang tsunami. Sehingga patung Sang Dewi harus dipindahkan. Pemindahan patung dilakukan oleh Po Heng. Ia membawa patung tersebut ke tempat yang disebut Tanjakan Residen. 13 tahun kemudian, yaitu pada 1896, cetya yang baru didirikan di tempat ini. Cetya tersebut diberi nama Kuan Im Ting atau persinggahan Dewi Kuan Im. Oh iya teman-teman, pembangunannya dibiayai oleh masyarakat loh. Mereka menggalang dana kemudian menyerahkannya pada Yayasan Mahopadi. Yayasan inilah yang membangun cetya Kuan Im Ting tanggal 1 Oktober 1898. Pemerintah mengeluarkan izin pembangunan. Sejak itu, jalan di depan cetya menjadi nama Jalan Kelenteng. 21 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, beberapa orang dikirim ke Tiongkok untuk memohon biku atau biksu. Hal ini dianggap positif. Lalu, Tiongkok mengutus biku Sekheti untuk mengajarkan Dharma Buddha dan membimbing upacara berdoa.
Kedatangan Bihu Sethi menarik perhatian pengunjung. Dari waktu ke waktu jumlah pengunjung setia semakin banyak, sehingga bangunannya harus direnovasi. Tahun 1963, Cetia Kuan Yin Ting direnovasi. Renovasi selesai dilakukan tahun 1967. Terhambat karena pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Pasca renovasi, Cetia berganti nama menjadi Vihara Tai Hin Bio, yang berarti vihara yang besar dan jaya. Hingga kini, Vihara Tai Hin Bio masih aktif digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan dan budaya, termasuk perayaan Imlek dan Waisak. Vihara ini juga menjadi destinasi wisata religi yang menarik di Bandar Lampung. Romo, untuk bangunan viharanya sendiri, apa arti nama Tai Hin Bio dan apa makna simbolis di baliknya? Nama itu biasanya ada makna yang terkandung di dalam. Kalau memang bisa dikembangkan, itu adalah baik. Mari kita sama-sama lihat ke depan. Itu hurufnya Tai Hin Bio. Ya asli. Ayo, kita sama-sama lihat ke sana. Yang di sebelah kanan saya, ini Tai itu maknanya ini. 大慈悲到处在此生救苦. Gini, kok seandainya welas asih yang tanpa batas itu, ya kan, ada dimanapun dia, ya, itu akan selalu mengulurkan tangan atau tanpa pamrih membantu yang dalam kesulitan. Kira-kira gitu. Jadi orang sini dikasih pengertian, kamu membantu orang harus tulus tanpa pamrih. Ya, siapapun dia. Ya kita bilang orang lah, jangan sampai ke yang lain ya. Orang yang punya perasaan, punya pikiran ya, punya emosi seperti kita. Nah, jangan kita pikir orang itu siapa. Meskipun dia itu memang kita benci, tapi dia dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Kita wajib memberikan pertolongan sepenuhnya pada yang bersangkutan. Itu ya maknanya ya. Yang kan sama yang tengah sama yang itu yang pertama sama nggak? Sama. Kalau kita sudah hatinya girang, senang, karena kita bisa bantu orang, tentu dengan sendiri kita juga merasa dia tertolong, kita kan senang ya. Iya. Nah, kesenangan ini dan kebajikan ini ya yang dilakukan seperti apa yang disebut dalam syair pertama. Meskipun kamu ada di sini di Lampung Telebetung, ya, itu kamu seolah-olah kamu telah di surga. Jadi kamu kalau melakukan yang pertama itu, kamu akan rasa gembira, senang, ya. Di tempat ini, ya kamu bersujud, ya kamu nanti akan merasa kamu telah ada di satu tempat yang kebahagiaannya tidak terhitungkan. Nah, udah, itu. Apa tantangan Romo hadapi dalam menjaga kelestarian nilai dan tradisi di vihara ini? Kalau namanya menjaga, ya tentu kita coba berusaha, ya, dengan sekuat tenaga. So, bisa merasakan bahwa ini, ya, ini
adalah bukan milik satu bangsa, satu suku bangsa. Tapi dari makna, dari arti, dari namanya aja, ini sebenarnya semua ini ada di lubuk hati yang terdalam semua insan manusia. Ya kan, ingin bantu, udah itu kita bahagia dan kita punya tujuan terakhir di tempat yang paling bahagia. Nah, itu adalah inti daripada petugas di sini untuk memberikan kita bilang layanan ya kepada semua umat yang hadir di sini. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita mohon maaf jika ada salah kata atau informasi.